Sustainable Development Goals atau SDGs adalah rangkaian 17 tujuan global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai bagian agenda dari tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, kesetaraan gender, degradasi lingkungan, dan keadilan serta kedamaian. Nah, salah satu dari 17 tujuan global ada tujuan 4, yaitu pendidikan berkualitas yang mencakup 1. Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Di Indonesia ada permasalahan terkait SDGs dalam pendidikan berkualitas. Yang pertama, akses dan kesetaraan. Meskipun di Indonesia tingkat akses pendidikan telah meningkat, namun masih ada kesetimpangan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dan kelompok yang rentan seperti anak-anak dari keluarga yang miskin, anak-anak dari keluarga disabilitas, dan anak-anak dari keluarga minoritas. Yang kedua, pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas belajar yang kurang merata. Dengan beberapa daerah yang mengalami kekurangan sumber daya dan pelatihan guru. Yang ketiga, angka putus sekolah. Di Indonesia, angka tingkat putus sekolah yang masih tinggi itu disebabkan karena faktor ekonomi, faktor dukungan, dan masalah sosial lainnya. Yang keempat, kesenjangan keterampilan. Adanya di sekolah, keterampilan yang diajarkan itu berbeda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk kerja. Itu menyebabkan pengangguran terhadap lulusan di kalangan muda. Yang kelima, keterlibatan dan kualitas guru. Banyak guru yang menghadapi tantangan terkait dengan pelatihan dan pengembangan profesional. Keterampilan dan kompetensi guru sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Untuk pengertian pendidikan itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan spiritualitas keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, dan juga moral peserta didik, juga keterampilan untuk diri masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Manfaat pendidikan sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Manfaat pendidikan diantaranya yang pertama sebagai pengembangan diri. Pendidikan membantu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri, nambah wawasan, serta keterampilan. Dengan belajar, kita dapat berpikir kritis, terus kreatif, dan juga analitis. Yang kedua, mendapat peluang pekerjaan yang lebih luas. Semakin tinggi, semakin baik pendidik, maka peluang kita untuk bekerja sesuai dengan minat dan keterampilan kita akan semakin luas. Manfaat pendidikan yang ketiga adalah kontribusi terhadap masyarakat. Pendidik membekali kita dengan keterampilan dan pengetahuan. Jadi kita bisa siap untuk berkontribusi pada masyarakat seperti itu. Pilar pembangunan sosial. 2.
yang sangat berlebih, kekurangan sumber daya, dan kebutuhan bekerja sambil belajar yang menjadi salah satu faktor. Yang kedua, kegiatan kemudian ketidaksetaraan gender perbedaan gender dapat mempengaruhi ketingkatan penduduk belajar. Yang ketiga, infrastruktur, yaitu keterbatasan fasilitas pendidikan. Yang keempat, adalah kesehatan permukaan kesehatan baik itu fisik ataupun mental dapat mempengaruhi kegiatan belajar dan juga aktivitas sosial dalam mendapatkan pendidikan yang sehat. Nah, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kebijakan dan regulasi, yang mana kebijakan yang tidak optimal serta perubahan regulasi secara tiba-tiba dapat mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan. Itulah beberapa faktor atau penyimpangan dalam pendidikan. Solusinya yaitu untuk siswa disarankan mencari beasiswa, dan untuk pemerintah mengelurkan dana bantuan juga beasiswa untuk para mahasiswa atau siswa supaya siswa atau mahasiswa mendapatkan peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk permasalahan yang kedua yaitu selalu melakukan hubungan kerja kelompok antar murid atau bisa saling sharing dan saling memahami jikalau diskriminasi masih tetap terjadi. Jadi, guru wajib menindaklanjutinya dan memberikan kesadaran betapa pentingnya saling menghargai antar perbedaan. Untuk solusi yang ketiga, yaitu diadakannya biaya masuk sekolah atau kuliah, dan biaya itu dikumpulkan dan digunakan untuk keperluan pembangunan ataupun alat-alat sekolah dan dibantu dengan dana dari pemerintah, dari investor untuk infrastruktur sekolah. Untuk permasalahan yang keempat, yaitu selalu menghimbau siswa atau mahasiswa untuk menjaga kesehatannya, literasi tentang pentingnya kesehatan, memiliki BPJS, dan diadakannya guru khusus untuk konseling demi kestabilan mental bagi siswa ataupun Mahasiswa memiliki peran penting dalam mewujudkan tercapainya pendidikan yang berkualitas. Adapun 3 peran utama mahasiswa dalam pendidikan adalah: yang pertama sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa mendorong perubahan sistem pendidik melalui gagasan-gagasan yang kritis dan aksi nyata di lapangan. Yang kedua adalah sebagai pelopor inovasi melalui penelitian, proyek, dan juga kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Siswa mampu menciptakan solusi yang relevan bagi permasalahan di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai aktivis sosial. Sebagai kelompok yang memiliki kesadaran sosial tinggi, siswa sering berkegiatan aktif dalam memperjuangkan aspek-aspek pendidikan agar pendidikan lebih adil, inklusif, dan juga merata. Oke teman-teman, penyampaian materi telah selesai. Nah, dapat disimpulkan bahwa SDGs itu erat sekali hubungannya dengan pendidikan, terutama dalam hal pemerataan pendidikan dan peningkatan kesempatan untuk belajar. Nah, ada beberapa poin antara SDGs yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan inklusif, dan pendidikan berkualitas. SDGs ini menjamin pendidikan agar lebih berkualitas dan inklusif. Lalu yang kedua, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs ini mendorong pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, akses pendidikan yang sama. SDGs menjamin akses yang sama pada pendidikan teknis, kejuruan, pendidikan tinggi untuk laki-laki ataupun perempuan. Lalu yang keempat, penghapusan diskriminasi. Nah, SDGs ini akan membantu agar tidak ada lagi diskriminasi pada pendidik. Lalu yang kelima, berpikir kritis. Nah, SDGs ini mengharuskan siswa agar bisa berpikir kritis mengenai isu-isu kompleks yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Lalu teknologi informasi. Nah, teknologi informasi akan membuat siswa tuh belajar lebih interaktif, aktif, inovatif, dan kreatif. Lalu yang terakhir yaitu kemitraan pendidik. Nah, teknologi informasi akan memungkinkan adanya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk meningkat kualitas pendidikan pada masa kini. Dingin, tetapi tidak kejam.